lab organisasi yang enggak ya, kalian pasti bakalan balik lagi ke anggotanya. Berapa berarti konten? Dua lima ya? Ada maret, ada maret. Kita jauh udah mulai aja. Baik, tes. Baik, sebelum kita mulai webinar kita hari ini, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar jelas semuanya? Terdengar jelas. Iya, jelas. Iya, sudah terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi langsung saja kami akan mulai webinarnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber utama kita, Profesor Dr. Abdul Karim, SPDI MPD. Yang kami hormati seluruh tim PT Raudhah Publisher Abadi, dan yang kami hormati pula seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara webinar kita hari ini. Yang dimana acara webinar kita ini insya Allah bermanfaat. Kenapa saya bilang bermanfaat? Karena nih mungkin di luar sana ada yang sedang nongkrong, ada yang sedang tidur-tiduran, ada yang sedang main game, ada yang sedang scroll TikTok nih. Tapi Allah gerakkan hati kita untuk ikut dalam acara webinar yang insya Allah bermanfaat ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar hari ini. Baik, tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh ilmu dan kebijaksanaan. Para peserta webinar yang saya hormati, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Raudhah Publisher Abadi dengan tema Strategi Efektif Publikasi Jurnal Buat Syarat Kelulusan dan Jabatan Fungsional. Webinar ini kami adakan agar kita semua nih dapat memahami dan menerapkan strategi publikasi jurnal yang efektif memberikan sejumlah manfaat signifikan baik bagi individu maupun institusi. Strategi publikasi jurnal di era digital ini menuntut peneliti untuk lebih adaptif dan proaktif dengan memahami perkembangan zaman dan menerapkan strategi yang tepat. Peneliti dapat memaksimalkan dampak publikasinya dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan sekarang. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Karim SPDI MPD yang akan menjadi narasumber utama kita pada hari ini nih. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, Profesor akan membagikan wawasan berharga tentang bagaimana cara kita supaya bisa mempublikasikan jurnal dengan lebih efektif dan juga tepat. Namun sebelum itu nih, tak kenal maka tak sayang nih. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desi Ratnasari. Biasa saya dipanggil Desi, bisa juga dipanggil Ratna, bisa dipanggil Sari, terserah. Baik, dan saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus MC pada webinar hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Abdul Karim, SPDI MPD, dan juga kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara hari ini. Baik, namun beberapa menit sebelum dimulainya acara webinar, kami ingatkan beberapa aturan untuk mengikuti webinar hari ini. Pertama, seluruh peserta tolong untuk audio dan videonya diposisikan, di mana audionya tolong di-off-kan dan tolong videonya untuk di-on-kan. Nah, seluruh peserta juga diperbolehkan untuk makan dan minum, asalkan audionya di-off-kan. Nah, karena takut nanti kalau audionya on, nanti kayak video ASMR nih. Nanti bukan acara webinar jadinya. Baik,
Selanjutnya juga seluruh peserta dibebaskan untuk memakai pakaian yang rapi dan juga sopan. Namun kami anjurkan untuk jangan lupa untuk memakai celana panjang karena ditakutkan nanti ketika berdiri ternyata masih pakai celana pendek. Oke, langsung saja kita akan masuk dalam acara webinar kita hari ini, di mana dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu adalah pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara kedua yaitu adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta untuk meng-off-kan audionya supaya kita lebih hikmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Baik. Acara ketiga yaitu adalah pemaparan materi oleh Profesor Dr. Abdul Karim SPD MPD. Namun sebelum itu, sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber utama kita terlebih dahulu. Baik. Nama lengkap beliau yaitu adalah Profesor Dr. Abdul Karim SPD MPD. Riwayat pendidikan beliau adalah beliau S1 Sarjana Pendidikan Agama Islam di ISID Siman Ponorogo Jatim. Lalu dilanjutkan dengan S2 Magister Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dilanjutkan lagi dengan S3 doktoral yaitu Manajemen Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini sekarang menjadi dosen di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, sekaligus menjadi direktur rumah jurnal Pasca Sarjana. Wah, keren banget Bapak. Kagum. Baik, beliau ini telah banyak mereview jurnal bereputasi tinggi, menengah, mulai dari jurnal nasional sampai internasional, dari tahun 2018 sampai tahun sekarang, 2024. Salah satunya, beliau pernah menjadi Reviewer of Kogan Education, Scopus Q2, Taylor and Francis, UK pada tahun 2024. Beliau ini juga sering menjadi pembicara di banyak seminar, webinar, workshop yang membahas tentang karya ilmiah dan juga bedah buku. Dan masih banyak lagi pengalaman dan prestasi beliau yang sangat luar biasa. Ini mungkin Bapak, kalau saya baca satu persatu ini mungkin besok selesainya ini, Prof. Banyak sekali pengalaman dan prestasi dari Profesor, Masya Allah, tabarakallah. Baik, langsung saja kita sambut
Profesor Dr. Abdul Karim SPDI MPD akan memberikan pemaparan yang mendalam mengenai banyak cara atau strategi yang efektif dalam publikasi jurnal. Baik, langsung saja kita persilahkan narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Abdul Karim SPDI MPD, kami silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Terdengar suaranya Mbak Desi Ratnasari? Jelas, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya peserta webinar yang di-hosting oleh Road of Publisher. Terima kasih kepada tim dari Road of Publisher. Terima kasih juga Mbak Jana, Mbak Desi, dan salam buat direkturnya yang sudah mempercayakan webinar kali ini kepada saya selaku pemateri. Ya, insya Allah akan kita diskusikan bersama, sharing ya tentang menulis atau strategi menulis yang efektif ya. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa saya, dosen-dosen yang sudah hadir, masyarakat umum, semua mahasiswa di seluruh Cirebon dan sekitarnya, seluruh Jawa Barat dan sekitarnya, bahkan mungkin ada dari beberapa luar Jawa ya, salam kenal. Terima kasih sekali lagi sudah menghadiri webinar ini. Sekarang mohon izin, saya akan sharing secara normatif dulu ya, secara teoritis dari strategi menulis. Silakan dibantu share dari PPT-nya ya, yang background-nya hitam mungkin ya. Ya, webinar kali ini temanya tentang strategi efektif publikasi ya. Kemudian saya batasi dengan strategi efektif publikasi artikel gitu ya di jurnal Sinta dan Scopus. Nah, ininya karena audiensnya tentunya ya, karena ada mahasiswa dan dosen. Jadi ini ada dua target nanti. Yang pertama untuk kelulusan, dan yang kedua adalah untuk kenaikan pangkat mungkin ya, begitu ya. Dan terima kasih Mbak Desi sudah memperkenalkan saya. Sekarang saya kalau di dunia jurnal itu sebagai editorial board membership ya di International Journal of Leadership in Education di kuartil 1 atau Q1 punya salah satu perusahaan penerbitan terbesar dunia ya, namanya Taylor and Francis Ltd ya. Lebih tepatnya saya bekerja di Routledge-nya ya, di bawah perusahaan Taylor and Francis-nya begitu. Next slide. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah tentang Sinta dan Scopus ya, Sinta dan Scopus. Next slide ya, Mbak Desi, next slide. Pertama kita kenalan dulu gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Desi, tak kenal maka tak sayang. Nah di sini ada apa itu jurnal Sinta begitu ya. Orang sering sekali nyebut Sinta. Apa itu Sinta begitu ya. Dan juga nanti kita bahas apa itu Scopus begitu ya, dan seterusnya. Jadi Sinta itu kan platform ya, platform yang dimiliki dan serta didirikan oleh Kemendikbudristek Dikti ya, Republik Indonesia, yang tujuan utamanya ini adalah untuk mengelola dan menyediakan informasi mengenai jurnal ya, mengenai jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu Sinta itu, ya Sinta itu adalah sebuah platform gitu ya, yang berfungsi untuk apa? Mengelola dan menyediakan informasi mengenai jurnal ilmiah. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa
Sinta itu kan ada kategorinya ya, ada Sinta 6 itu yang terendah ya, ada Sinta 5, terus juga ada Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Setiap kategori tentu mencerminkan kualitas dan dampak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menulis artikel yang ingin terbit di Sinta 1, maka kualitasnya itu lebih lebih kental gitu ya, lebih kuat, lebih bagus, dan tentu dampak dari keterbacaannya itu lebih banyak ya, lebih luas gitu. Kenapa? Karena Sinta 1 sebagai Sinta ranking yang tertinggi itu memiliki kualitas yang lebih bagus ya, lebih baik dari Sinta 2 dan seterusnya. Makanya orang untuk atau penulis ya, baik mahasiswa maupun dosen, dia akan membaca atau mendownload artikelnya gitu ya dari Sinta 1 terlebih dahulu gitu ya, sebagai bahan bacaan gitu. Dan seterusnya hingga Sinta 6. Jadi yang terstandar itu paling standar, paling rendah dalam kategori Sinta itu ada Sinta 6. Nah, ini biasanya masih dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dan publikasinya dari proses reviewnya, publikasinya itu relatif lebih mudah begitu ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga mengapa publikasi di jurnal Sinta ya, di jurnal Sinta itu penting ya. Jadi manfaat publikasi artikel di jurnal berindeks Sinta itu penting ya. Kenapa? Karena meningkatkan reputasi akademik begitu ya. Jadi kalau teman-teman hadir dalam workshop begitu ya, terus pelatihnya itu sudah punya Sinta 2 begitu kan, itu kan lebih lebih divalidasi begitu ya, lebih dipercaya materinya begitu ya, dibanding dengan menghadiri workshop yang pematerinya itu belum punya artikel acan begitu ya di Sinta gitu ya, apalagi Scopus misalnya. Jadi karya kita di Sinta itu tentunya meningkatkan reputasi akademik. Terus yang kedua adalah meningkatkan indeksasi penelitian. Jadi artikel yang terbit di Sinta itu nanti indeksasinya terus meningkat gitu. Kenapa? Karena artikel kita yang terbit di Sinta itu kan nanti di-download begitu ya, terus kemudian dibaca orang begitu ya, kemudian bahkan dikutip kembali dan artikel yang mengutip itu diterbitkan, maka bertambahlah citasi yang ada di dalam artikel tersebut yang terbit di indeks Sinta begitu ya. Dan hal lain yang penting adalah, yang utama adalah bahwa artikel yang terbit di jurnal Sinta itu dapat memenuhi ya persyaratan-persyaratan seperti persyaratan kelulusan dan juga seperti juga tentang persyaratan kenaikan pangkat. Ini biasanya bagi dosen ya. Kalau kelulusan bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 begitu. Nah, yang hadir di sini mahasiswa S1, S2, S3 tentunya butuh dengan artikel yang harus terbit di indeks Sinta, jurnal-jurnal yang terindeks Sinta ya. Nah, misalkan S1 mulai dari Sinta 5 dan 6 gitu ya. S2 mulai dari Sinta 3 dan 4. S3-nya mulai dari Sinta 2 dan 1 misalkan seperti itu. Dan itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Maka webinar ini penting begitu ya untuk bahan wawasan awal begitu ya untuk mempublikasi artikel kita di jurnal-jurnal Sinta. Yang kedua adalah tentang Scopus. Scopus itu nama yang cukup disegani ya. Nah, nama yang cukup ya, kalau yang buat yang rajin menulis itu tantangan ya, nama yang menantang begitu ya buat akademisi, buat dosen dan mahasiswa. Scopus itu kan salah satu database jurnal ilmiah terbesar begitu ya dan terpercaya di dunia gitu, yang dikelola oleh Elsevier. Nah, Elsevier ini nama penerbit juga ya, perusahaan penerbitan. Ini nomor wahid ya, terbaik di dunia, terbesar di dunia begitu ya. Serta menawarkan akses luas ke berbagai disiplin ilmu dengan proses seleksi yang ketat dan fitur analisis komprehensif. Jadi siklus itu
maaf ini Scopus itu merupakan salah satu database internasional yang qualified ya, dimiliki oleh perusahaan penerbitan Elsevier. Kita doakan semoga Rodoh Publisher ini mempunyai juga indexing ya yang paling tidak setara dengan Doax begitu ya, setara dengan Copernicus begitu ya. Dia tidak hanya memiliki jurnal gitu ya, tetapi juga bergerak pada pembuatan platform untuk indexing gitu ya. Nah, kemudian apa keunggulan publikasi di jurnal Scopus? Manfaatnya cukup banyak ya. Meningkatkan visibility ya. Visibility itu visibilitas. Daya baca orang terhadap karya kita. Jadi kalau artikel kita sudah terbit di Scopus itu karena dia itu adalah database internasional, maka yang baca itu adalah akademis dari seluruh dunia. Kalau Sinta bisa saja dibaca oleh kalangan akademisi dunia, tetapi mungkin pada Sinta yang indeks 1 dan 2 ya, dan mungkin juga yang 3 sudah agak setengah Inggris misalkan, Sinta 3 yang abstraknya ada Inggris dan Indonesia begitu ya. Jadi orang-orang luar negeri gitu ya, luar Indonesia membaca artikel yang terbit di Sinta 3 itu cukup judul dan abstraknya misalkan. Untuk lebih mendalam dia harus menerjemahkan isi dari artikel di dalam Sinta 3. Tapi rata orang luar negeri akan lebih nyaman membaca artikel yang dalam bahasa Inggris ya. Dan yang dalam bahasa Inggris kalau di Sinta itu mulai dari Sinta 2 dan Sinta 1 begitu ya. Kemudian jurnal Scopus versus jurnal nasional itu apa? Kalau dibanding-bandingkan begitu ya. Ya kalau Scopus tentunya pengaruhnya lebih besar begitu ya. Kualitasnya juga lebih tinggi, audiensnya juga luas sekali. Jadi yang tadi dijelaskan ya. Jadi Scopus itu tentu pengaruhnya lebih besar. Makanya di kampus di seluruh Indonesia, dosen yang sudah punya Scopus itu cukup disegani begitu ya, cukup dipanuti ya, cukup dipanuti, bahkan mungkin Rodoh Publisher ini ngundang saya kan salah satu indikatornya kelayakan saya menjadi pembicara mungkin juga karena ID Scopus mungkin ya. Jadi di kalangan akademisi kalau teman-teman punya satu dokumen saja yang terbit di Scopus, itu sudah cukup disegani gitu ya. Dan hal yang paling penting kalau teman-teman bisa ya, baik mahasiswa maupun dosen ini, bisa publish artikel Scopus, itu bisa untuk kelayakan kenaikan pangkat gitu ya, dari lektor kepala ke guru besar begitu ya, dari lektor ke lektor kepala buat lektor yang masih S2 misalkan ya, itu kan harus punya Scopus ya. Adapun yang lektor sudah doktor itu cukup dengan Sinta 2 yang dalam bahasa Inggris. Nah, ini artinya akhirnya Sinta itu di bawah Scopus begitu ya. Akhirnya Sinta itu masih dari sisi pengaruhnya, dari sisi kualitasnya, dari sisi audiensnya itu masih di bawah Scopus. Tapi jangan salah ya, bahwa jurnal Sinta juga itu ada yang terindeks Scopus gitu ya. Utamanya Sinta 1 begitu. Tapi ada juga sih kasus-kasus masih Sinta 3 sudah Scopus begitu ya. Contohnya Jurnal Pendidikan Islam begitu ya. Itu ada sudah Scopus tapi dia indexing Sintanya masih Sinta 3. Oke, next, Mbak. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya memahami ya standar kriteria jurnal Sinta. Jadi selain tadi mengenal jurnal-jurnal Sinta, kita juga perlu memahami fokus dan ruang lingkup jurnal. Mbak Desi, Rodo Publisher sudah punya jurnal apa? Mbak Desi, Rodo Publisher sudah punya jurnal apa? Sudah punya atau belum jurnalnya?
Iya, gimana Kak? Gimana? Profesor? Road of Mohon maaf. Publisher sudah punya jurnal belum? Sudah Bapak, yaitu Sinta. Ya, ya Sinta ya, Sinta bidang ilmu, skupnya apa? Fokus dan ruang lingkupnya. Gimana Profesor? Sinta berapa? Sinta berapa? Sinta 1 sampai Sinta 6. Oh, sudah ada semua, Sinta 1 sampai 6 ya. Oke, Iya, keren Profesor. ini. Berarti dari misalkan di bawah Road of Publisher ini ada jurnal Sinta 1 ya. Nanti kita pahami terlebih dahulu fokus dan ruang lingkup jurnalnya ya. Setiap jurnal itu di dalam menunya itu pasti memiliki fokus dan ruang lingkup. Istilah dalam bahasa jurnalnya itu scope ya. Kemudian format penulisannya ya sama struktur artikel itu kalau dalam bahasa jurnal disebut author guideline dan template ya. Itu juga perlu dipahami supaya artikel kita itu layak begitu ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan jurnal begitu. Makanya teman-teman yang sudah punya artikel itu ingin mensubmit artikelnya ke jurnal itu perlu pahami terlebih dahulu fokus dan ruang lingkupnya ya. Kemudian harap di-download, dibaca juga tentang author guideline dan template-nya. Kemudian dari sisi artikelnya itu sendiri dipahami kualitas dan orisinalitasnya. Banyak sekali artikel-artikel yang dari mahasiswa dan dosen itu memiliki kualitas yang tinggi begitu. Tapi karena pemahaman tentang jurnal, terutama tadi tentang fokusnya yang tidak mendalam, ketika disubmit itu maka otomatis artikelnya ditolak begitu. Padahal artikelnya itu bagus begitu ya. Kemudian dipahami juga kriteria jurnal yang terdaftar di Scopus. Nah, untuk memahami jurnal-jurnal yang terdaftar di Scopus sangat banyak sekali ya. Dan itu ada websitenya tersendiri ya. Kita kenal dengan istilah scopus.com begitu ya, atau juga simago.jr begitu ya. Itu daftar-daftar jurnal Scopus yang terdata di website atau platform tersebut begitu ya. Nah, di dalam jurnal Scopus agak berbeda. Misalkan selain tadi ya memahami fokus dan scopes, memahami author guideline dari jurnal Scopus, tetapi juga perlu dipahami proses reviewnya. Maka di Scopus itu dari submit hingga terbit itu idealnya adalah 1 tahun. Itu 1 tahun sudah luar biasa ya. 1 tahun sudah cukup cepat gitu ya untuk bisa terbit di jurnal Scopus. Nah, kenapa di jurnal Scopus itu sangat rumit ya, sangat lama? Itu karena proses reviewnya benar-benar ketat begitu ya. Dan untuk itu maka ketika kita mau submit artikel ke jurnal Scopus yang harus dipahami terlebih dahulu adalah editorial board-nya begitu ya. Seperti saya editorial board di Taylor and Francis ya, di UK. Itu oleh editor akan dipilih sebagai editor pelaksana untuk memilih reviewer begitu. Jadi editorial board-nya juga dipahami. Kira-kira di jurnal Scopus itu ada nggak ya editorial dari Asia begitu ya? Syukur-syukur ada editor yang dari Indonesia. Jadi supaya si jurnal internasional Scopus tersebut memahami konteks dari artikel yang akan kita submit begitu. Banyak sekali artikel-artikel bagus dari Indonesia yang ketika disubmit ke jurnal-jurnal Scopus itu editorial karena tidak ada dari Asia, tidak ada dari Indonesia, itu akhirnya kebingungan ini artikel bagus apa tidak ya begitu ya. Terus artikel ini kalau dari sisi konteks dia bagus apa tidak begitu mereka kurang paham. Padahal kalau bicara budaya ya artikel-artikel dari Indonesia itu mestinya unggul ya di level internasional begitu ya. Artikel-artikel dari sisi keagamaan mestinya unggul. Artikel-artikel tentang teknologi mestinya dari Jepang begitu ya, yang unggul begitu ya, yang layak terbit di jurnal-jurnal internasional dan seterusnya. Nah, kemudian yang
selanjutnya adalah jenis jurnal dalam Scopus. Scopus mencakup jurnal-jurnal dari berbagai disiplin ilmu gitu ya, baik yang bersifat multidisiplin maupun spesifik. Ini maksudnya jurnal Scopus itu sangat banyak sekali. Di website Elsevier saja itu jurnal internasional yang terindeks Scopus itu hampir jutaan. Gitu. Nah, misalkan teman-teman yang hadir di webinar ini dari pendidikan, coba saja masuk ke Simago JR ya, Simago JR, simago.jr, itu input password atau keyword ya, keywordnya education ya, atau Islamic education, pendidikan Islam. Itu nanti akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang membahas tentang education and religion begitu ya, pendidikan dan agama, banyak sekali. Itu saja tentang pendidikan Islam bisa sampai 100 sampai 200 jurnal. Pertanyaan saya, kenapa sih dari 200 jurnal itu satu artikel kita saja susah gitu ya untuk terbit di jurnal Scopus yang ratusan tersebut tentang pendidikan Islam. Makanya ini perlu dipahami yang tadi ya, selain scope, terus juga pahami tentang author guideline, pahami juga reviewer, pahami juga editorial board ya, pahami juga editor. Nah, oke, next ke ini masih tahapan normatif ya. Ya, next. Langkah-langkah menulis ini yang agak penting ya. Artikel yang berkualitas. Yang pertama, penentuan topik yang relevan di Sinta. Jadi di sini topik itu tidak hanya kita menyesuaikan keilmuan ya, tetapi jurnal yang terindeks di Sinta itu sesuai enggak dengan topik kita gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita tentang pendidikan Islam, tetapi jurnal yang dituju adalah tentang teknologi misalkan. Itu pasti ditolak begitu ya, pasti ditolak. Makanya ketika menulis topik itu perhatikan keilmuan kita ini apa. Ya, keilmuan kita misalkan pendidikan Islam, maka topik artikelnya adalah tentang pendidikan Islam. Artikel Sinta, jurnal Sinta yang kita tuju juga tentang pendidikan Islam. Kemudian tinjauan pustaka yang mendalam. Nah, untuk Sinta 6 misalkan, kalau kita tidak tinjauan mendalam juga masih bisa mungkin terbit. Sinta 5 gitu ya, sampai Sinta 4. Tetapi kalau sudah 3, 2, 1 itu tinjauan pustakanya harus kuat. Misalkan kalau kita membahas tentang pendidikan gitu ya, kita tinjau dulu teori pendidikannya ya, teori tentang Islamnya, teori tentang pendidikan Islamnya, itu tinjauan pustaka yang mendalam. Terus kalau sudah S1, S2 begitu ya, paling tidak kita membaca analisis ya, analisis dari buku-buku, analisis dari jurnal-jurnal begitu, yang rajin ya, yang banyak, supaya pustaka, supaya apa, wawasan kita tentang pendidikan Islam itu banyak. Kemudian kalau sudah S3 itu kita harus mengkritisi buku-buku, artikel-artikel yang levelnya atau skalanya sudah internasional begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau terbit di Sinta 1, 2 itu literatur mendalamnya memang harus sudah betul-betul go internasional ya, masuk juga Scopus. Misalkan ketika Mbak Desi Ratnasari ini saya tanya siapa penemu dari cahaya misalkan, itu seorang ahli yang kuliah di bidang kimia atau elektronik atau fisika mesti tahu siapa ahlinya, begitulah ya, namanya tinjauan pustaka yang mendalam. Kemudian metodologi yang jelas dan terukur. Jadi menulis artikel perlu mempertimbangkan metodologi. Ya. Metodologi itu sebuah alat, sebuah cara. Ya. Ada yang memahami alat dan ada yang memahami cara. Itu dipahami dengan betul. Gitu. Metodologi penelitian itu. Makanya di setiap level kuliah itu wajib ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Supaya apa yang sudah kita gagas secara literatur yang mendalam tadi untuk membuktikan datanya itu dengan berbantuan cara gitu ya, atau dengan berbantuan alat yang disebut dengan metodologi penelitian. Kemudian analisis ya. Jadi kita harus mempunyai analisis yang mendalam juga. Pemilihan topik
pemilihan topik ini penting sekali. Saya ulangi ya, topik ini penting sekali. Jadi kalau saya contohkan, cari sabun, ya, atau kita bicara tentang sabun, maka kita cari di toko yang jual sabun, begitu ya. Kita mau cari obat, maka kita pergi ke apotek dan seterusnya. Jadi topiknya itu apa? Itu jadi supaya artikel dan jurnal yang dituju itu nyambung gitu. Next, Mbak. Penyusunan abstrak dan kesimpulan yang menarik, kita lanjut dulu ke ini yang penting maaf. Oh iya, ini penyusunan abstrak dan kesimpulan yang menarik. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan ya, menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi. Langkah-langkah menulis artikel. Next, Mbak. Next. Ya, penyusunan abstrak. Nah, ini ya. Di artikel itu sederhana sebenarnya sih. Bagian-bagian yang ada di dalam artikel itu ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Sekarang kita tersedia banyak aplikasi. Pertanyaannya, apakah dengan aplikasi itu kita bisa membuat artikel? Tidak, ini tidak menjamin ya. Kenapa? Karena banyak sekali akademisi yang awam ya, banyak sekali yang bukan awam, jadi tidak terlalu memperhatikan betul-betul tentang poin-poin yang ada di dalam artikel. Jadi yang disebut artikel itu berbeda dengan buku ya. Jadi artikel itu ada judul, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan. Sebagian jurnal mewajibkan ada literatur review, terus ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Nah, yang jadi problem adalah pada tiap-tiap bagian tadi itu memiliki karakteristik gitu ya, memiliki indikator-indikator. Misalkan di abstrak, dalam menulis abstrak itu kan harus ada background teoritisnya, terus harus ada tujuan penelitiannya, harus ada kebaruannya, harus ada metodenya, harus ada ini mohon diingat ya, dalam abstrak itu harus ada metode penelitiannya, harus ada general dari hasil penelitiannya gitu, hasil penelitian umumnya ya, dan terakhir yang harus ada sekali di dalam abstrak itu ada implikasi. Nah, di dalam pendahuluan itu ada banyak sekali poin-poin yang harus ada dalam pendahuluan yang perlu diperhatikan. Misalkan background normatif itu banyak, seperti trennya seperti apa sekarang ya, tolong diingat ya. Kemudian background yuridis, background filosofis, background teologis, background teoritis, ya. Kemudian diskursus yang menghasilkan gap. Kemudian di dalam aspek empiris perlu ada preliminary, penelitian pendahuluan, ya, indikasi masalah, tawaran solusi. Setelah tawaran solusi itu harus ada data-data terlebih data-data pendahulu kita ya, yang mensupport dari tawaran solusi yang kita tawarkan. Baru kita membuat rumusan masalah, baru kemudian membuat tujuan penelitian. Nah, itu di dalam introduction. Kemudian di dalam metodologi ya, setiap metodologi itu punya tahapan. Objek penelitiannya apa, teknik penelitiannya bagaimana, instrumen penelitiannya apa, analisa datanya seperti apa gitu ya, dan pengabsahan datanya seperti apa, dan seterusnya. Poin-poin itu harus ada di dalam metodologi. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian itu kan mengacu ke rumusan masalah yang di dalam latar belakang. Misalkan kalau dalam rumusan masalah ada 3 aspek, ada 3 poin yang ditanyakan, maka hasil atau data penelitian yang ditampilkan, yang disajikan itu pun 3. Misalkan menanyakan A, maka data tentang A. Menanyakan tentang B, data tentang B. Menanyakan tentang C, data tentang C di hasil penelitian. Nah, yang banyak terjebak para penulis ke dalam kesalahan itu biasanya dalam membuat pembahasan. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Pembahasan dalam artikel, karya ilmiah, tesis, disertasi, skripsi itu penting sekali. Nah,
Cara memahami pembahasan itu seperti ini. Data yang sudah kita sajikan tadi itu kan kita simpulkan, gitu ya, kita ringkas. Nah, awali pembahasan itu dengan ringkasan data yang sudah kita buat. Kemudian data ringkasan tadi kita bahas dengan data-data penelitian sebelumnya. Kemudian setelah dibahas dengan data penelitian sebelumnya, baik data Anda didukung maupun ditolak oleh peneliti sebelumnya, baru kita konfirmasi dengan teori. Setelah dikonfirmasi dengan teori, kita buat ringkasan dan pembahasan ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu ada 2 poin. Kesimpulan umum dan kesimpulan spesifik. Tiap jurnal berbeda. Ada yang mewajibkan kesimpulan spesifik dulu, kemudian kesimpulan umum. Nah, ada yang kesimpulan umum dulu, baru kesimpulan spesifik, baru masuk ke rekomendasi dan seterusnya. Nah, ini poin-poin dalam artikel yang harus dicatat, yang boleh di screenshot poin-poin yang ini. Nanti kita praktekkan menggunakan aplikasi ya, supaya bisa kita ketika masuk dalam aplikasi di sini bisa aplikasi apa saja ya, yang bisa Gemini bisa, juga bisa ChatGPT juga bisa, yang bisa paperpoll juga bisa ya. Yang penting pemahaman tentang artikelnya tadi di screenshot ya, nanti kita praktekkan. Oke, next ada apa lagi Mbak di sini? Ini poin pentingnya ya tadi tentang unsur-unsur artikel atau bagian-bagian. Next ada apa lagi? Ya, abstrak dan kesimpulan itu sering sekali penulis masih kebingungan ya. Abstrak tadi sudah saya jelaskan ya, kesimpulan juga sudah. Next dulu Mbak. Pentingnya referensi ya, pentingnya keaslian tadi sudah, menghindari plagiasi. Ya, plagiasi ini sangat penting sekali ya, maksudnya ada beberapa aplikasi atau instrumen alat ya yang mensupport untuk terhindar dari plagiasi. Banyak sekali seperti Paraphraser ya, Grammarly, Quillbot gitu ya. Bahkan Paperpoll itu sendiri bisa ya, dan seterusnya. Tapi yang paling prinsip adalah kejujuran dalam plagiasi. Kalau itu kita mengutip dari orang, maka berikan sitasi ya, berikan kutipan. Tapi kalau itu argumen kita, tetapi sebelumnya sudah ada yang mengatakan, maka kita gunakan, kita kutip orang yang sebelum kita mengatakan tentang itu. Gitu. Terus inovasi dalam penelitian itu banyak sekali ya. Orang sekarang menggunakan SPSS, padahal sudah ada Smart PLS gitu ya, dan seterusnya. Itu tentang inovasi dalam penelitian. Review dan revisi artikel tadi sudah. Next Mbak. Ya, ini proses pengajuan ke jurnal. Jadi ketika artikel itu sudah selesai, itu banyak sekali mangkrak begitu ya. Artikelnya didiamkan saja, bingung cara selanjutnya seperti apa begitu ya. Nah, makanya Raudhah Publisher juga perlu mengadakan pelatihan ini ya, seperti bagaimana cara mensubmit artikel begitu ya, hingga tersubmit gitu ya, dari dokumen yang sekarang kita akan buat dari dokumen atau formulir artikel yang sudah kita buat. Kemudian pemilihan jurnal juga ini perlu ada pendampingan ya, supaya teman-teman pada paham ya bagaimana cara memilih jurnal gitu ya, dan yang lebih penting adalah menghadapi proses review dan revisi. Ini proses yang paling mungkin cukup berat gitu ya. Next Mbak. Next. Ya, menghadapi proses peer review ini berat sekali ya. Terus tip khusus menulis artikel yang diterima ya. Yang tadi sudah disampaikan ya, panduan jurnalnya dipahami gitu ya. Terus mengoptimalkan gaya penulisan menggunakan software untuk mendukung penulisan. Oke, nanti software apa saja nanti kita share. Next.
Next, Mbak. Ya, kesalahan yang sering dilakukan ya, ini beberapa poin agar dihindari ya. Artikel yang belum memadai terus dipaksakan dikirim gitu ya. Kutipan tidak tepat. Nah, kalau dalam artikel itu kalau di skripsi boleh lah ya, 2 paragraf 1 kutipan gitu. Kalau tesis 1 paragraf 1 kutipan, kalau disertasi 1 kalimat 1 kutipan gitu ya. Banyak sekali kejadiannya satu artikel itu 5 paragraf tanpa kutipan begitu ya. Terus penulisan yang tidak jelas, mana bagian introduction, mana bagian literatur review, suka tercampur-campur begitu ya. Mana metodologi, mana cara-cara menjelaskan kebaruan, itu banyak yang tertumpuk-tumpuk. Mengabaikan panduan, betul ya. Kesalahan dalam referensi. Oke, itu penting ya dipahami. Terus next. Nah, panduan pedoman penggunaan generatif AI. Nah, yang sekarang lagi rame adalah boleh nggak kita menggunakan ChatGPT begitu ya? Boleh nggak kita menggunakan Gemini? Boleh nggak kita menggunakan Paperpole dan lain-lain ya? Yang perlu poin-poin yang perlu dipahami adalah awali terlebih dahulu ya tentang pemahaman etika dan tanggung jawab. Nah, yang kedua jenis dan macam generatif AI itu banyak sekali. Seperti contoh tadi ya, ChatGPT, Gemini, Paperpole itu banyak sekali. Misalkan ChatGPT ya. ChatGPT itu memberikan layanan apapun yang kita prompt-kan, yang kita perintahkan. Itu jago sekali ya. Tetapi perlu dipahami bahwa penggunaan AI atau seperti ChatGPT tadi itu hanya sebagai alat bantu begitu ya. Yang utamanya adalah kitanya gitu, penulisnya. Nah, ini pedoman penggunaan AI ya. Kemudian kualitas dan ketepatan konten itu perlu di cross check lagi. Informasi dari ChatGPT itu jangan langsung mentah-mentah kita terima. Itu kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Kemudian setiap informasi yang dari ChatGPT itu harus dilakukan penyuntingan dan revisi. Nah, para press itu penting sekali dari copy paste hasil dari ChatGPT ya. Itu jadi perlu para press gitu ya. Kolaborasi manusia dan AI. Jadi Anda, teman-teman semua ini, baik mahasiswa maupun dosen yang mengambil mengutip dari ChatGPT, itu perlu ada diskusi ya antara ChatGPT dengan manusianya itu ya, kitanya sebagai penulis. Terus ChatGPT sebagai pengembangan keterampilan. Jadi kalau kita galau ya tentang keilmuan kita arahnya kemana, itu bisa nanyakan ke ChatGPT. Tetapi yang menentukan adalah manusia itu sendiri. ChatGPT hanya alat, dia hanya memberi gambaran dasar ya. Yang mengembangkan, mendalami itu adalah manusia itu sendiri. Terus lakukan sosialisasi dan diskusi terhadap hasil dari ChatGPT. Itu ya. Dan selanjutnya, terakhir Mbak. Terakhir. Nah, ini nanti kita mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan aplikasi ya. Di sini ada Mama dan ChatGPT ya. Untuk menggunakan aplikasi itu mencari sumber referensi gitu ya, menggunakan manajer citasi, praktek membuat judul gitu ya, praktek membuat abstrak dan kata kunci, praktek membuat pendahuluan, praktek membuat literatur review gitu ya, praktek membuat metodologi penelitian, praktek membuat hasil penelitian, praktek membuat pembahasan, dan praktek membuat kesimpulan gitu ya. Oke, sebelum kita mempraktekkan penggunaan aplikasi, silakan barangkali dari sisi teoritis atau normatif ini barangkali ada yang didiskusikan dulu, Mbak Desi Ratnasani, dipersilakan. Saya beri saya. Mbak Desi, moderator.
silakan Mbak Desi diatur dulu untuk diskusi dulu secara teoritis ya. Nanti baru kita praktekkan menggunakan aplikasi. Langsung pertanyaan saja, Pak. Ya, boleh bertanya? Mbak Desi boleh langsung ini, Mas Fakih. Halo, Assalamualaikum Bapak. Iya, ini Mas Halo. Fakih mau tanya dulu. Boleh Silakan bertanya? Mbak. Ya. Kedengaran suara saya Bapak ya? Iya, terdengar ya. Ya. Jadi di sini kita buka sesi 3 pertanyaan dulu Bapak. Kebetulan mohon maaf Ya. Mbak Desinya ada gangguan sinyal karena hujan deras di sini. Boleh buat peserta yang mau bertanya? Boleh bertanya? Izin bertanya? Iya. Buat Kak Tridila Usma boleh Kak? Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tridila Usma, asal saya dari Aceh. Di sini izinkan saya ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita pada hari Dari ini mana sangat Mbak luar tadi biasa. Mbak? Dari mana? Dari Aceh, Bapak. Aceh ya, silakan. Iya, Pak. Baik, di sini izinkan saya, Pak, ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak apa saja soft skill dan juga hard skill yang perlu sekali diasah dan juga untuk dikembangkan lagi untuk meningkatkan potensi dari jurnal kita sehingga jurnal kita itu mudah untuk dipublikasikan. Kemudian yang kedua, Bapak, menurut Bapak, apa saja faktor-faktor atau aspek-aspek sehingga menjadi suatu hambatan atau kendala yang sering sekali dirasakan oleh seseorang dalam melakukan penulisan artikel untuk menjadi sebuah jurnal? Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga saya, menurut Bapak, bagaimana nih Pak tips atau kiat-kiat bagi kami sebagai mahasiswa ketika ingin membuat suatu artikel untuk dijadikan sebuah jurnal, itu sering sekali merasa stuck atau udah nggak konsisten lagi gitu Pak. Jadi karena udah stuck, bingung nggak tahu ngapain, udah berhenti di situ, terus putus asa sampai akhirnya nggak terkejar juga deadline atau waktu yang ingin lakukan dalam pengaplikasian jurnal tersebut. Sekian pertanyaan dari saya Bapak, saya ucapkan terima kasih. Oke, saya boleh bertanya, Pak? Terima kasih Kak Dila atas pertanyaannya Kak. Mungkin langsung saja Pak Prof untuk dijawab biar langsung. Mbak, ini Mas Fakih nanyakan dari tadi. Ya, Mbak Jana. saya Vicky, izin bertanya. Mas Fakih dari mana? Dari Yogyakarta. Ya, pertanyaannya ini. Apa saja indikator jurnal yang memiliki kualitas dan potensi yang terpercaya? Yang kedua, apa saja kendala yang sering dialami oleh penulis dalam menulis artikel untuk data jurnal? Bagaimana cara mengatasinya? Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Mbak Tridila dan Mas Fakih. Ini boleh langsung dijawab, moderator? Iya Prof, langsung dijawab Prof. Oke, baik. Mbak Tridila di Aceh dan Mas Fikih ya di Yogyakarta. Izin saya menjawab perihal 6 pertanyaan ya, dan di antara beberapa pertanyaan ada yang sama tadi mengenai kendala ya, dan bagaimana cara mengatasinya itu sama dengan tips ya. Hambatan juga tadi sama. Nah, yang berbeda di sini mungkin saya jawab yang berbeda dulu ya.
soft skill dan hard skill untuk diasah menulis jurnal. Kemudian indikator jurnal yang terpercaya. Soft skill itu artinya kan seperti kita mental ya. Jadi menulis itu harus punya mental menulis ya. Mental menulis. Soft skill juga seperti ada minat ya, ada bakat, ada minat begitu ya soft skill kita ya. Terus soft skill juga berpikir kita ya, dalam hal menjalani hidup itu kita harus punya apa ya namanya pola pikir sebagai penulis begitu ya. Jadi kalau kita punya mindset ya, pola pikir kita sebagai seorang penulis, jadi ketika kita menjalani hidup apapun itu bisa menjadi tema tulisan ya. Nah, yang hard skill itu awal sekali yang perlu kita latih adalah kita bisa menulis cepat begitu ya. Kita bisa menulis cepat. Tahun 90-an itu masih era-era mesin ketik, itu dulu ada dilatih menulis cepat dengan 10 jari begitu ya. Nah, mungkin sekarang tidak terlalu relevan ya karena banyak sekali aplikasi yang dari voice ke dalam Word ya, yang dari suara menjadi tulisan itu banyak sekali ya. Tapi basic hard skill tadi itu perlu diasah ya, karena kita menulis itu copy paste itu kan hanya 30%, 70%-nya itu kita menuangkan ide. Nah, ketika kita menuangkan ide itu kan kita harus mengetik gitu ya, di keyboard gitu ya, atau di HP begitu ya. Jadi hard skill salah satunya kita harus mampu menulis dengan alat itu ya. Nah, utamanya sih kalau menulis dengan alat tidak bisa, sebenarnya itu bukan hambatan ya. Kita bisa menuangkan ide dengan pulpen ya. Kemudian kita nitip ke jasa penulisan ya untuk mengetikkan gitu ya. Tapi hard skill menulis itu ya tangan kita ini harus punya kemampuan mengetik begitu ya, harus punya kemampuan menulis ya. Itu hard skill kita. Kemudian dengan sering mengikuti webinar, itu hard skill kita ya. Yang fisik ini kita hadir dengan webinar itu mengasah ya, memompa, memberi spirit kita untuk terus menulis ya. Yang terakhir adalah kita buat komunitas. Buat komunitas. Kalau Mbak Tridila itu mau menjadi seorang penulis itu gabung aja dulu dengan jurnal begitu ya. Atau gabung dengan publisher ini gitu. Nanti secara inner gitu itu terbangun untuk mau menulis begitu ya, karena lingkungan membentuk Mbak Tridila itu menuntut gitu ya, menuntut untuk menulis. Itu mungkin dari sisi soft skill dan hard skill ya. Kemudian indikator jurnal yang terpercaya ya. Saya mau mempraktekkan cara mengecek jurnal itu terpercaya apa tidak. Misalkan dari Sinta ya, dari Sinta. Saya share ini saja screen. Share screen ya, sudah terlihat dari Sinta. Nah, kita pergi ke Simago. Nanti URL-nya saya kirim ya ke chat dari ini room-nya. Mana ya? Oke, nanti saja. Ini Simago ini adalah browser yang tadi dijelaskan ya. Adalah sebuah prototype website yang membantu ranking dari Scopus ya. Ini contoh di Scopus untuk dosen-dosen yang mau memenuhi syarat kelulusan. Kita cari kata kunci pendidikan, religion and education ya. Ada nggak religion and education? Nah ini ada ya. Cara mengecek apakah jurnal ini bagus apa tidak. Yang pertama dari Simago ini. Kita belajar dari Simago. Kalau teman-teman buka di Simago ini, nanti munculkan ini nama ya. Yang pertama yang kalian teman-teman
terlebih dahulu dari jurnal Religion and Education yang tadi adalah tentang scoop ya. Nah, ini tentang scoop. Kalau skupnya memang relevan dengan bidang ilmu teman-teman yang sedang kuliah, dengan keilmuan calon profesornya, maka ini bisa diambil. Nah, pendidikan Islam itu nggak mesti harus Islamic education di dalam Scopus ya. Itu nyaris susah sekali, kecuali jurnal Scopus yang ada di Indonesia ya, seperti Jurnal Pendidikan Islam yang didirikan oleh UIN Bandung misalkan ya, itu sudah Scopus ya. Nah, yang kedua nanti setelah dicek skupnya, dia di negara mana, ya, untuk mencari jurnal itu dipercaya atau tidak. Jarang sekali jurnal-jurnal dari UK, ya, dari United Kingdom, itu terjebak ke dalam lingkaran jurnal-jurnal yang berbahaya gitu, atau istilah kita predatory gitu, jarang ya, masih jarang. Kalaupun itu terjadi, biasanya si publisher dan editorialnya sudah nggak terlalu ngurus dengan jurnal, yang kemudian itu diambil alih oleh orang-orang yang pinter teknologi gitu ya, pinter-pinter dalam dunia sistem informasi gitu ya, kemudian membajak website dari jurnal ini. Itu sering sekali terjadi. Nah itu, tetapi bukan negaranya ya sebenarnya yang UK-nya, enggak ya. Jadi tingkat kepercayaan orang akademisi terhadap jurnal yang dari UK itu masih tinggi, dari Amerika itu masih tinggi, UK itu masih. Kemudian selanjutnya publishernya. Jadi kalau publishernya Taylor and Francis kayak gini nih ya, ini mesti jurnalnya bagus banget, bagus sekali, sangat terpercaya, sangat terpercaya. Nah kalau jurnalnya terpercaya dari maksudnya kalau publishernya terpercaya, maka jurnalnya juga bagus. Taylor and Francis ini kan di mana tempat saya menjadi editorial ini kan, dia salah satu perusahaan publisher, dia salah satu publisher penulisan ya, jurnal yang terbesar ya, setelah tentunya tadi Elsevier. Jadi kalau jurnal-jurnal di bawah Taylor and Francis, itu sangat kecil kemungkinannya dibajak oleh orang ya untuk menjadi jurnal yang predatory begitu, untuk jurnal yang jahat. Nah, yang lebih terdetek lagi adalah apakah jurnal itu bagus apa tidak, biasanya dilihat di coverage. Jadi kalau coverage-nya 2023 ini jurnal masih aman ya. Nanti di 2024 mestinya dia harus sudah diupdate oleh Simago JR ya, bahwa dia coverage sampai 2023 2024 begitu ya. Nah, yang disebut dengan bagaimana jurnal itu terpercaya, mudahnya sih cek di information-nya. Dia ada homepage-nya apa tidak gitu ya. Biasanya jurnal-jurnal yang sudah tidak terpercaya itu homepage-nya hilang. Kenapa? Karena tadi websitenya sudah diambil alih gitu ya, dibajak sedemikian rupa sehingga website aslinya itu tidak muncul, begitu. Tidak ada di dalam information. Ini ya, baru kemudian di bawah ini namanya kuartilnya begitu ya. Ini kuartilnya Q1 apalagi ya, 024 ini sangat bagus sekali. Itu jadi cara mendeteksi jurnal itu dipercaya apa enggak, ya masuk ke website pencariannya yang sah gitu ya, seperti Simago gitu ya. Dan nanti kita cek apakah itu jurnalnya masih coverage apa tidak. Tetapi kalau sudah tidak coverage atau coveragenya sampai 2019, ya berarti jurnal itu harus dihindari gitu ya. Nah itu tadi pertanyaan tentang bagaimana mencari jurnal yang internasional yang baik ya. Kemudian bisa juga untuk jurnal nasional, Mas Vicky dan kawan-kawan ya, bisa kita berangkat ke prototype atau platform Sinta Index. Nah, Sinta Index ini untuk jurnal-jurnal nasional. Saya belum mendengar sih ada kasus jurnal-jurnal nasional yang dia dibajak oleh orang-orang tertentu gitu ya, yang berjahat
websitenya dibaca, kemudian dijadikan lahan bisnis, itu jarang. Tetapi ada beberapa website jurnal yang maintenance karena ada pembajakan itu kan bukan untuk bisnisnya ya, karena ada gangguan gitu ya, ada gangguan. Kemudian maintenance itu kalau jurnal nasional masih sering sekali. Karena rata-rata jurnal nasional itu ya. Jadi karena itu rentan sekali ada tanda petik tadi ya, penjahat-penjahat, pebisnis itu masuk gitu ya dan merusak. Contoh mencari jurnal yang nasional dari kita klik jurnal ya. Nanti kita klik filter di sini. Nah, ini kan filter menunjukkan Sinta 1 gitu ya, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, 6. Kemudian kita kalau mau mencari untuk tugas kuliah ya, S1, S2, ini bisa di Sinta S1 bisa 5, 6, S2 bisa 2, 3 ya, 3, 4 gitu. S3 bisa 2, 1 ataupun Scopus. Kita cari yang katakanlah Sinta 4 ya. Kita klik filter. Nah, kemudian kita input kata kuncinya misalkan pendidikan Islam. Klik enter ya, jangan klik filter. Nah, ini banyak sekali. Ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4. Nah, ini salah satu jurnal pendidikan Islam yang Sinta 4. Ini ada keterangannya ya, yaitu Al-Islah, jurnal pendidikan Islam. Nanti bagaimana kalau kita mau mensubmit, tinggal kita klik browsernya dan seterusnya. Dan Sinta Index ini adalah website terpercaya untuk melihat apakah jurnal ini terpercaya apa tidak. Jadi kalau teman-teman nyari di browser Google atau Mozilla Firefox itu bisa saja. Tapi kalau untuk jurnal nasional saya sarankan pakai Sinta Index ya untuk mencari jurnal-jurnal yang terpercaya begitu. Nah, Mas Vicky ini pernah menulis dan kemudian lesu gitu ya. Ya, saya terus terang Mas Vicky cerita pribadi ya untuk menerbitkan satu artikel Scopus itu Q1 yang di Taylor and Francis itu mengalami sekitar 80 penolakan ya, 80 kali penolakan untuk menerbitkan satu artikel Scopus di Q1 di Taylor and Francis itu mengalami 80 kali penolakan 18 kali penolakan di berbagai jurnal ya, termasuk di Taylor and Francis yang sekarang gimana? Penyebabnya apa? Ya, saya cerita dulu. 18 kali penolakan itu di beberapa jurnal ya, di beberapa jurnal. Nah, maksud saya begini Mas Foki. Kalau kita punya mental penulis ya, kita mentalnya memang penulis gitu, yang tadi saya sebutkan soft skill ya. Kalau saya soft skillnya sih menulis itu untuk ibadah. Kalau saya ya, jadi karena banyak sekali orang dakwah lewat ceramah gitu ya, orang dakwah lewat video begitu. Nah, saya lebih suka dakwah itu ya lewat menulis gitu ya, karena saya backgroundnya adalah Islam. Jadi segala hal dunia tentang penulisan ya saya ikuti ya untuk menyemangati diri untuk tetap menulis. Jadi 18 kali penolakan di berbagai jurnal itu disebabkan oleh bahwa konten atau isi dari karya kita itu tidak relevan dengan jurnal. Dia bilang selalu begitu. Awalnya begini Mas Bagi, saya memahami jurnal ya, itu dari namanya saja. Ketika Religion and Education, itu saya pikir itu kan pendidikan Islam ya. Ternyata saya salah. Jadi Religion and Education itu perlu dipahami skupnya dulu. Yang tadi ya. Kalau skupnya benar-benar relevan, ya baru kita submit. Jadi seringnya penolakan itu karena isi artikel kita dianggap tidak sesuai dengan skup. Tidak sesuai dengan skup. Yang kedua penolakannya karena artikel kita itu terlalu kasuistik. Ini berbicara internasional. Kasuistik itu maksudnya, oh iya ternyata artikel yang saya tulis kok ini ya kasusnya Cirebon gitu ya. Jadi makanya untuk diangkat internasional itu agak susah sekali. Tapi
dengan semangat ya, karena selain dulu ya 2017 untuk memenuhi doktoral juga, akhirnya saya terus berjuang ketemu dengan IJLE itu, International Journal of Leadership in Education, yang di bawah Taylor and Francis. Tetapi prosesnya juga dari 2018 hingga 2022 itu baru terbit. Jadi penulis-penulis Q1 itu bukan berarti orang-orang hebat, tetapi dia adalah orang-orang yang telaten gitu ya, sabar, ulet gitu ya, harus sabar, harus ulet, telaten, harus bisa membangkitkan diri sendiri untuk tetap, nah saya harus fokus dan tapi setelah Q1 itu terbit, akhirnya Q2 ya bisa, Q3 ya bisa, Q4 ya Prof, bisa. maaf, suaranya kecil. Oh ya, suaranya kecil ya? Kadang gede, kadang kecil, Prof. Iya, iya. Jadi penolakan itu beragam, tergantung dari pihak editor yang menentukan, Mas Fakih. Tapi prinsipnya kalau teman-teman punya soft skill ya, sebagai niatan menulis, ingin jadi penulis, apapun penolakannya, bentuknya itu kita masih tetap semangat begitu ya. Itu mungkin penjelasannya. Silakan pertanyaan yang lain dulu atau mau di Ya, saya boleh bertanya lagi. Jadi moderatornya gimana? Mohon maaf Ya, Saudara Vicky. Bagaimana puas dengan jawaban dari Profesor? Ya, sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Baik, terkait kendala yang tadi kami mohon maaf karena kendala sinyal. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Kita akan meminta satu orang untuk bertanya. Silahkan. Mohon izin bertanya, boleh Mbak? Oke, baik. Saudari Endah Purnamasari, disilahkan. Iya, terima kasih. Iya, selamat siang Prof. Mohon izin, saya Endah, saya di Riau. Dan saya kebetulan sedang menyiapkan dokumen untuk Systematic Literature Review. Nah, yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mencari jurnal yang menerima SLR ini untuk diterbitkan? Kemudian yang kedua, ada beberapa orang yang membantu dalam proses memfilter, kemudian memutuskan apakah literatur ini bisa include di dalam review saya. Etikanya mereka adalah orang-orang yang berhak menjadi penulis atau koautor dalam publikasi saya, gitu ya, Prof. Nah, sayangnya ketika saya mendapatkan permintaan bantuan dari teman-teman ya kolega, ketika saya diminta untuk membantu, saya juga menawarkan bahwa etikanya saya seharusnya masuk sebagai koautor karena saya juga mempunyai andil memutuskan apakah artikel Bapak atau Ibu bisa dimasukkan atau tidak. Tapi ternyata teman-teman ini kelihatannya keberatan, Prof. Gitu. Nah, ini sebenarnya dalam etik penulisan bagaimana ya, Prof? Apakah memang saya layak untuk saya minta gitu? Saya sebagai koautor karena sebelumnya saya diminta sama supervisor atau pembimbing libatkan orang-orang yang sudah membantu kamu gitu. Bagaimana menurut Prof? Terima kasih, Prof. Ya, ini pertanyaan menarik ya, dan agak memang kompleks ya. Yang fenomena terjadi saat ini adalah dengan sebutan ghostwriter ya, ghost author gitu ya, penulis-penulis gelap gitu, atau penumpang-penumpang gelap begitu ya di dalam artikel kita. Yang pertanyaan agak menarik memang tadi tentang SLR ya, tentang SLR bagaimana bisa terbit apa enggak begitu ya. Orang-orang penulis SLR ini kan kadang-kadang pada pesimis begitu ya. Oke, saya ingin jawab tentang itu dulu Bu, penulis ya, etika penulisan ya, tentang co-author. Untuk para dosen-dosen ya, bahwa penulis dalam artikel itu kan banyak sekali istilahnya ya. Di dalam syarat kenaikan pangkat itu kan
harus kita jangan terjebak pada istilah penulisan begitu ya. Jadi maksudnya begini, Ibu Endah ini sekarang doktor atau belum? Punten, maaf. Sudah selesai, Prof. Jadi Sudah. mau publikasi, tinggal publikasi. Oh, syarat kelulusan ya, syarat kelulusan untuk ke doktor ya. Kebetulan tidak menjadi syarat, tetapi Oh ya, diperbolehkan mempublikasikan. ya. Oke. Artinya publikasi saat ini nanti kan tidak berfungsi untuk kelayakan kenaikan pangkat di dosen ya, karena publikasi Benar. saat ini adalah publikasi saat perkuliahan. Nah, itu jadi itu perlu pahami. Nah, kemudian apa yang disebut dengan penulis ya? Penulis itu kan ada penulis utama ya. Kalau penulis utama itu definisinya dia penulis pertama sekaligus corresponding author. Itu penulis utama. Yang kedua, definisi penulis utama itu dia penulis satu-satunya, begitu ya, penulis satu-satunya. Sebenarnya sama tadi. Tapi kalau penulis pertama itu kan berarti ada penulis kedua. Jadi definisi penulis utama itu dua ya, Bu. Kemudian ada istilahnya co-author. Co-author itu kan asisten-asisten yang tadi, yang membantu kita itu kan di balik layar ya. Bukan di balik layar ya, di balik artikel itu pasti banyak orang yang membantu. Yang ketiga adalah corresponding author. Jadi untuk syarat kenaikan, ini buat dosen-dosen ya, saya sharing saja. Itu bisa penulis utama, bisa penulis pertama, dan bisa juga corresponding author. Yaitu sebagai penulis berapa saja deh gitu. Yang penting dia yang mengkomunikasikan artikel siapa saja deh gitu ya dengan pihak jurnal. Nah, itu namanya corresponding author. Pertanyaannya adalah, bolehkah orang-orang yang membantu itu kita include ya, kita kolab dalam artikel kita? Ini kan kaitan dengan etika. Etika itu kejujuran. Jadi decision-nya adalah Ibu Endahnya ini sendiri. Decision-nya adalah orang yang memiliki artikel, orang yang memiliki data. Karena itu tergantung kepada kejujuran. Misalkan begini, saya awali dari kebijakan Scopus ya. Scopus itu kalau melihat artikel yang dia single author atau penulisnya satu, itu dia agak meragukan, gitu ya, agak ragu. Kecuali kalau dia benar-benar penulis sebagai penulis penggagas teori, yang penemu pertama. Kalau Ibu lihat di jurnal-jurnal Q1, itu ada beberapa artikel yang penulisnya tunggal, satu-satunya. Itu bisa saja terjadi kalau di Q1. Karena memang dia penemu teorinya. Penemu teorinya. Nah, saya terus bertanya, apa mungkin ya seorang penemu teori masih sempat nulis? Gitu. Nah, dia pasti dibantu oleh yang ahli mengumpulkan data, oleh yang ahli menerjemahkan kata-kata, oleh yang memparaphrase, oleh yang memenuhi review, dan segala proses artikel pasti banyak yang membantu begitu. Nah, kenapa penulis yang tunggal itu tidak mengangkatnya sebagai co-author, orang-orang yang membantu artikel kita? Karena penulis tunggal tadi menganggap mereka membantu saya itu bersifat profesional gitu. Dia menerjemahkan, saya bayar. Dia membantu para pres, saya bayar. Itu boleh-boleh saja kalau kita tidak menjadikan yang membantu tadi sebagai anggota dalam tim penulisan artikel. Yang kemudian yang jadi problem adalah sekarang yang disebut penulis-penulis gelap itu biasanya ya, ketika artikel mau disubmit, boleh dong saya numpang nama gitu ya, itu ya, yang kontribusinya tidak real, tidak jelas. Yang kemudian yang diskusi kita itu biasanya kolaborasi penulis itu, bagaimana kalau kita nyusun disertasi gitu ya, terus ada promotor 1, ada promotor 2. Bagaimana kita menyusun tesis gitu ya, di situ ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Terus kemudian tesis kita, disertasi kita mau submit ke jurnal gitu, mau publish ke jurnal. Terus kemudian nama-nama mereka
kalau nggak di-input gitu ya, nggak kita ikutkan dalam artikel, nanti marah apa enggak, nanti kita dikasih nilai apa enggak, itu kan diskusinya begitu ya. Nah, akhirnya di Indonesia itu, pokoknya sembarang orang lah ya, siapapun yang membantu tulisan kita dalam hal apapun, itu akhirnya dimasukkan ke artikel kita sebagai penulis. Jadi Bu Endah ini kalau nanti ya setelah jadi dosen ya, maksudnya setelah lulus S3 dan mengajukan hibah, ini lagi diskusi. Hibah pengusul itu kan harus ada 2 anggota penulis. Hibah dalam penelitian perguruan tinggi itu. Nah, penulis satunya ya pengusul pertama, penulis 2-nya pengusul kedua, penulis ketiganya pengusul ketiga. Itu fix ya, itu fix. Nah, artinya apa di sini? Komposisi penulis itu kan etik ya. Etik itu kejujuran, keroyalan kita. Artinya apa? Keleluasaan kita terhadap orang lain. Misalkan saya punya kawan, dia butuh hanya untuk Sinta, terus ya udah saya jadi artikel, nanti kita kalau kamu nulis artikel saya ikut artikel kamu ya, itu kan sebenarnya ini ya, kejujuran kita, keroyalan kita, yang sebenarnya secara etika dia tidak memberikan sumbangsi. Nah, artinya apa? Apakah penulis yang ikut-ikutan saja itu akan bisa dipermasalahkan? Ya enggak. Oleh siapapun enggak akan dipermasalahkan. Kecuali kalau itu antar penulisnya konflik. Kecuali kalau antar penulisnya konflik. Itu yang akan mempermasalahkan adalah penulis yang punya arti. Penulis yang punya datanya itu sendiri terhadap orang yang ini. Misalkan ya, naudzubillah, dia ikut jadi anggota, tetapi ketika disuruh patungan misalkan ya, dia tidak bayar begitu ya. Nah, itu kan nanti ada kredit, ada masalah. Nah, itu bisa jadi konflik. Tapi sekali lagi, etika itu nggak ada di undang-undang kemudian di penjara gitu ya. Etika itu sanksinya sosial gitu. Oh, dia sih maaf ya, misalkan Prof Karim sih dia cuman dompleng aja, banyak karya juga banyak dompleng gitu ya, banyak ikut orang. Nah, itu kan sanksi sosial yang kemudian mengblame nama seseorang. Abdul Karim itu terkenal dengan penulis pendompleng misalkan. Nah, itu kan sanksi sosial. Tapi nyaris tidak ada hukum yang memenjarakan orang konflik gara-gara keanggotaan penulisan ya dalam sebuah artikel yang sudah terbit di dalam jurnal gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya tentang penulis. Apakah dalam sebuah jurnal itu dibatasi berapa penulis? Baik di Sinta maupun di Scopus, itu etisnya ya, itu maksimal sekali itu etisnya itu 5. Tetapi tidak ada satupun jurnal yang membuat larangan, membuat aturan dalam author guideline-nya itu misalkan jumlah maksimal penulisnya itu 5, itu nggak ada. Nggak ada. Itu karena etis. Etis itu begini, mana mungkin, ini yang paling sedikit ya, mana mungkin satu jurnal Scopus itu hanya ditulis oleh 1 orang. Mana mungkin. Itu etis. Yang kedua, mana mungkin satu artikel ditulis 20 orang. Itu etis. Nah, 1 boleh, 20 boleh. Tetapi etisnya ada kesalahan. Masa sih satu artikel ditulis oleh 20 orang begitu. Masa sih satu artikel, atau kebalikannya, masa sih satu artikel ditulis oleh 1 orang. Itu masalah etis. Etis apa enggak etis gitu ya. Nah, saya pernah membaca artikel di Cina kalau nggak salah ya, yang satu artikel Scopus itu isinya lebih dari 20 orang. Bayangkan ya, satu artikel lebih dari 20. Jadi 20 orang itu pertanyaannya nanti dapat Scopus ID semua apa enggak? Ya dapat gitu. Karena yang di-ID-kan itu kan artikel. Jadi kalau artikelnya itu ada ID, semua penulisnya dapat 20-20. Maka cara perang indexing Scopus itu di negara itu kan begitu. Kayak maaf ya, kita kenal dengan India gitu ya. Terus PBI ya, Pakistan, Bangladesh, India, itu satu artikel itu 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang ya, Cina gitu ya. Makanya Indonesia juga selama itu bukan pelanggaran menurut saya ya boleh-boleh saja selama yang punya artikel, yang punya datanya itu
membolehkan orang lain numpang gitu ya, dompleng gitu, dompleng artikel gitu. Walaupun tadi kembali kepada hati nurani itu ada pelanggaran etika gitu ya, ada pelanggaran. Dan yang sering-sering ikut dompleng ini ya, mohon maaf ya, mahasiswa dan dosen, ya juga harus sadar diri gitu. Saya punya peran apa sih? Minimal gitu ya, kalau dalam bahasa TikTok. Minimal kita mau disebut berkontribusi itu dana. Dalam sebuah artikel. Minimal. Kalau enggak dalam hal data. Minimal dana. Karena semua artikel itu mesti butuh dana. Baik Sinta maupun Scopus. Sinta saja yang ada di Rodo Publisher itu ya, Sinta 1 itu butuh pembiayaan untuk rodohnya. Misalkan Sinta 1 5 juta, Sinta 2 4 juta, Sinta 3 3 juta. Itu semua artikel yang akan terbit di semua jurnal membutuhkan dana. Makanya minimal kalau kita mau ikut ya patungan kayak dari 5 juta itu ya 500.000, 200.000 gitu ya, kalau mau disebut sebagai berkontribusi. Jadi kontribusi minimal itu adalah ikut patungan dalam artikel ya. Kontribusi minimal kalau mau disebut berkontribusi itu ikut patung gitu ya. Apalagi ke jurnal Sinta 2, penerjemahan aja itu sekarang seiring dengan jurnalnya yang mahal-mahal itu penerjemahan ikut mahal. Untuk satu artikel penerjemahan bisa harga satu lembarnya 50.000 gitu ya, 40.000, 30.000, asal benar-benar penerjemah yang tersumpah gitu ya, benar-benar penerjemah yang bersertifikat ya, yang perlu kita ambil jasanya. Gitu. Tapi kalau penerjemah tapi menggunakan aplikasi itu harusnya dihindari. Nanti terdeteksi oleh peer review yang bagian bahasa begitu nanti akan ketahuan. Mungkin itu Bu Endah ya. Semangat kuliah S3-nya, semoga segera selesai kuliahnya ya dan artikelnya bisa terbit kembali. Saya mohon maaf barangkali contoh-contoh yang saya sampaikan menyinggung ya konteks di Riau, konteks di Aceh, konteks di Jogja, di Cirebon dan seterusnya. Tetapi itu real, insya Allah saya dalam maksud adalah mencari titik tengah dari kerumitan yang terjadi dalam dunia penulisan untuk bisa terbit di jurnal. Gitu ya. Itu Bu Endah dan Mbak Desi. Baik, terima kasih Profesor. Gimana Kak Endah, puas dengan jawaban Profesor? Yang mencari jurnal atau iya. publisher yang menerima itu SLR. Oke, ya. Jadi gini, saya contohkan lagi ya. Ini menarik ini ya. Maksudnya menariknya itu SLR itu kan dianggapnya apa ya Bu Endah ya? Penelitian yang murah meriah lah gitu ya. Apa mungkin penelitian yang mudah, murah meriah ini bisa terbit di Scopus gitu? Ya bisa saja, mungkin saja. Dan Bu Endah ya, saya sudah membuktikan ya bahwa SLR itu bisa terbit di Q1 loh. Contohnya begini ya, saya contohkan managerial leadership. Oh ini nih, ini ya, ini muncul nih. Ini artikel saya SLR juga. Saya contohkan. Nah ini di Science Direct, Science Direct ini kan salah satu unit perusahaan Elsevier. Waktu itu saya nyusun SLR tentang Study on Managerial Leadership in Education, a Systematic Literature Review ya. Punten Bu Endah, ini enggak apa education apa bukan? Bukan, saya di food security, Prof. Apa itu? Keamanan pangan. Oh, food security. Oke, nanti kita lacak ya. Bu Endah dengan juga penulis SLR. Seiring Iya. jarang. Iya, Prof. Bukan berarti banyak di hilir ya, kegiatannya di hilir, di penulisan dan publikasi, sehingga bagian hulu itu saya kurang mengisi ya, pembuatan proposal, mengajukan hibah. Tetapi ini kalau yang tadi saya ceritakan Bu Endah, pertama ini SLR, a Systematic Literature Review, a Study on Managerial Leadership in Education, dia terbit di Helion
section education. Ini di bawah Elsevier. Penulisnya ada 10. Tadi yang sudah saya ceritakan. Editor itu nanya, SLR Anda itu menariknya apa? Katanya begitu ya. Kita cerita dulu tentang artikelnya, Bu Endah ya. Ini kan open access, Bu Endah. Open access, jadi kita bisa membuka artikel ini yang Q1 ini langsung isi-isinya di sini, tuh ya, bisa ya. Kalau close access nggak bakal bisa begitu, nggak bakal bisa membuka di sini. Nah ini open access. Nah ini apa yang istimewa dari artikel SLR Anda. Nah analisis paten dari SLR sudah gunakan ini kan ya? Sudah, Prof. Prisma Oke. statement. Ya, Bu Enda sudah mengupdate nggak analisis terbaru SLR? Iya, sudah mau publish, Dok, Prof. Alhamdulillah. Nah, ini kan artinya SLR itu kuat gitu ya, selama kita bersentuhan dengan analisis tadi, aplikasi analisis tadi. Nah, yang jadi pertanyaan Bu Endah adalah bagaimana kita bisa menawarkan ide SLR kita sehingga layak terbit di jurnal Scopus ya. Minimal Q4 lah ya gitu ya. Minimal Q4. Dan memang Q4 itu paling bawah ya Bu Endah. Q4 paling bawah ya Bu Endah ya. Oke. Tadi Bu Endah bidang ilmunya apa? Keamanan pangan atau food security. Iya. Oke. Food security diakhiri dengan review gitu Bu Endah. Bu Endah sambil praktek nggak? Iya, Prof. Ya. Silakan ketik food security review. Food security itu dipisah apa enggak ininya? Dipisah, Prof. Oke. Food, Ini maaf mohon Bu maaf. ya, karena ini Iya. bukan keilmuan saya, jadi istilahnya saya kurang cara penulisannya. Misalkan food security review. Kita cek dulu ya Bu ya, ada apa enggak? Kita klik. Nah, tidak ada ya. Misalkan adalah food review. Kalau food review mesti ada gitu ya. Food ya. Ibu mau yang tinggi apa yang rendah? Kuartilnya. Saya diminta sama supervisor yang impact faktornya minimal 5, Prof. Masya Allah. 5? Iya, itu yang 0,5 apa 5? IF-nya 5 minimal. 5. Itu Web of Science apa Scopus? Web of Science. Kalau di Scopusnya berapa katanya Bu? Ininya, SCR-nya. Jadi yang jadi pertimbangan itu impact factor itu. Ya, impact factor sama dengan SCR ya Bu ya. Oh iya. Kalau dalam Scopusnya impact SCR-nya berapa katanya? Soalnya syarat guru besar saja sekarang tuh kemarin ya, era tahun 2020-an tuh SCR-nya 0,40 Bu untuk guru besar, 0,40. Kalau nggak salah 5 itu kalau dikonversikan 0,18 ya Bu ya. Oh gitu ya, Prof. Iya, kalau dikonversikan tuh 0,8. Itu bisa di small fruit, European food. Nah, ini jadi kalau di Simago, Ibu udah buka Simago ya. Kalau di atas itu biasanya SCR yang tinggi ya Bu ya. Jadi semakin ke bawah SCR-nya semakin besar. Food itu masuk security itu masuk bidang ilmu ke bisnis apa enggak? Ke agriculture, Prof. Agriculture ya. Ini ya. Kita cek skupnya.
Nah, ini kita ke bawah dulu untuk mengecek berapa kuartilnya. Cukup tinggi, Bu. Q2 0,43. Publishernya apa ini, Prof? Publishernya di atas dari mana ini publisher? Oh, ini. Dari International. asosiasi asosiasi, terus publisher universitas itu kan bagus-bagus ya, Bu ya. Iya. Dibolehkan begitu. Nah, sekarang kita lihat skupnya ya, Bu ya. Agriculture and Biological Science, Food Business Management and Accounting, Business and International Management. Nah, apakah artikel ini menerima literatur review apa enggak? Ini kan ada di sini ya. Ini karena bahasa Inggris, kita copy untuk diterjemah ya. Kita pakai aplikasi. Nah, nanti mendeteksi. Nah, ini bahasa Indonesianya. Katalisator yang diakui secara internasional untuk diskusi dan internasional, untuk diskusi dan penyelidikan tentang isu-isu yang berkaitan dengan sistem pangan. Nah, ini kan security kan sistem juga, Bu ya. Dan agribisnis global. Jurnal ini menyediakan tempat pertemuan intelektual bagi para eksekutif, manajer, akademisi. Ini Ibu masuk nih di akademisi. Praktisi yang terkait pada manajemen yang efektif dari perusahaan organisasi agribisnis. IFAMER menerbitkan artikel yang berkualitas ilmiah tinggi yang ditinjau oleh rekan sejawat tentang dan ilmu tentang topik-topik yang berkaitan dengan topik praktek manajemen dalam industri pangan dan industri agribisnis. Jurnal ini menyediakan forum bagi para manajer, peneliti, dan pengajar, sebuah forum di mana mereka dapat mempublikasikan ide-ide baru, diskusi tentang isu penting, pangan, tinjauan. Nah, ini ada. Tinjauan ini adalah diterbitkan secara elektronik. Jadi, artikel review ini diterbitkan secara online di website ya, Bu ya. Nilai-nilai utama dari review. Nah, ini. Ya, kalau Ibu mau systematic literature review bisa cari yang tadi. Nah, ini ya, yang ini jurnalnya International Food and Agrobusiness Management Review. Nah, ini mesti literatur review masuk sini, Bu. Ini sekedar contoh, Bu Endah ya. Nanti Bu Endah cari kata kunci dari artikelnya, kemudian diakhiri dengan kata review. Otomatis Simago ini akan memberikan informasi-informasi jurnal yang menerima artikel systematic literature review. Saya kira kalau Q2 itu tidak terlalu rendah ya. Q2 ini termasuk yang keren sekali ya, dan bisa layak untuk kelulusan maupun untuk kenaikan pangkat. Ini contohnya ya, Bu ya. Saya kopikan ke chatroom ya. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Endah untuk mempelajari lebih mendalam tentang jurnal yang tadi. Nah, saran yang lain adalah Ibu cari jurnal-jurnal agriculture dengan food security yang notabene Q4 misalkan. Itu lebih cepat, lebih mudah. Saran yang paling lemah sekali adalah Ibu cari jurnal yang open review tadi ya, maksudnya yang menerima review dengan mencari jurnal-jurnal yang open access. Itu saran yang ketiga, open access. Saran yang keempat, selain dari Simago yang pertama ya, saran yang keempat, Ibu cari jurnal-jurnal agriculture untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan di Eropa. Itu tipsnya. Jadi kalau
kalau internasional sudah dijelajahi, ya nanti kembali ke Indonesia gitu ya, dari jurnal-jurnal agribisnis yang food security di Scopus yang ada di Indonesia. Tapi itu Indonesia relatif susah, relatif lama. Tapi ya maaf ya, kita punya kelemahan juga. Kadang-kadang kalau kita kenal dengan editor ya, seperti orang penulis kenal dengan saya, itu saya kalau mau nolak ya nggak enak gitu ya. Jadi ya oke, kita kawal ya nanti sampai terbit. Nah gitu. Jadi gitu kalau di Indonesia. Kebetulan saya kalau di Indonesia menjadi senior editor Scopus di beberapa jurnal seperti di bisnis, ekonomi bisnis di UGM, saya menjadi senior reviewer di UGM, ya terus terang saja sekarang sedang mendampingi 2 atau 3 artikel ya yang ingin terbit di jurnal Scopus UGM itu ya. Saya sebagai orang Indonesia yang tetap mempertahankan tradisi nggak enak gitu ya, sudah saya kawal. Nanti colek itu ininya editornya ya nanti dicolek gitu kan, biasa lah kalau orang Indonesia gitu ya Bu Endah ya. Tapi saya tidak bisa memastikan, itu yang susah dalam menggerakkan jurnal itu. Yang agak susah adalah memastikan reviewernya. Nah itu yang agak susah. Jadi saya segimana dekatnya dengan pengelola jurnal di ekonomi bisnis UGM ya sebagai senior reviewer di situ, ya kalau sudah bersentuhan dengan reviewer itu yang agak susah ya. Jadi Ibu Enda sebagai food security nanti saya serahkan reviewnya ke ahli-ahli food security. Nah, kalau sudah di wilayah reviewer itu yang agak susah di ini. Tetapi sebagai orang Indonesia, orang yang ingin didampingi, orang ingin dikawal artikelnya tetap kita kawal gitu, kita dampingi. Tapi keputusannya memang di 2 peer reviewer ya. Karena itu 2 ronde kalau istilah tinju itu. Nah, itu biasanya di reviewer yang agak rumit. Jadi sedekat-dekatnya penulis dengan editorial, dengan reviewer, memang jurnal Scopus itu memiliki proses review dan revisi yang sangat ketat ya. Jadi itu walaupun saya nanti dihubungi oleh siapapun ya saya bantu, tapi tidak bisa menjamin gitu ya 100% untuk menerbitkan artikel di jurnal-jurnal Scopus di Indonesia. Tapi ya setidaknya kita tahu info-info dalamnya itu kita paham. Apa yang perlu kita siapkan itu kita. Setidaknya kalau ada orang dalam. Seperti jurnal lain ya, Scopus editorial board membership, saya di IJLE juga dari Indonesia banyak sekali titipan artikel ke Taylor and Francis. Ya sedang kita kawal, kita bantu juga ya. Saya kadang-kadang tradisi Indonesia itu saya bawa ke UK ya, menyolek-nyolek editor gitu. Mas editor ini orang Indonesia, saya reviewer udah lama loh. Saya kerja di Taylor and Francis dari 2017 gitu ya. Masa sih satu nama ini gitu ya. Ini orang fakir miskin loh, kadang-kadang saya sebut begitu ya, karena memang orang tuanya udah meninggal, namanya mahasiswa doktor ya. Pasti orang tuanya kan sudah mahasiswa doktor kan pada sepuh ya, pada tua-tua. Saya titipkan ya. Ya, tapi lagi-lagi di Taylor and Francis juga mentoknya di reviewer. Karena reviewer internasional mesti dari seluruh dunia gitu ya. Dari Amerika, dari Eropa, dari Australia. Dan tapi ya kita alhamdulillah sebagai orang Indonesia itu biar artikel kita biasa gitu ya menurut kita, tapi mereka itu antusias sekali dengan tema-tema kita loh tentang Indonesia. Seperti misalkan ya, saya contohkan ini, misalkan saya punya tulisan tentang ini ya. Nah ini contoh ya. Saya juga nggak nyangka kenapa kok artikel saya yang tentang pesantren bisa terbit di IJLE ya, yang saya jadi editorial board membership di sini, International Journal of Leadership in Education. Ini kan tentang pesantren gitu Bu Endah. Saya agak pesimis juga, apa mungkin gitu ya tentang pesantren bisa go board gitu ya, go internasional, apalagi di UK gitu ya, di Taylor and Francis yang notabene
publisher besar ya, biar. Tapi ya nyatanya reviewernya gitu ya, reviewer itu kalau nggak salah ini sampai 6 ya, 6 reviewer itu mereka kok suka gitu ya dengan dunia pesantren. Makanya kadang-kadang kalau dalam webinar itu saya sampaikan ke peserta, kalau kita dari Indonesia itu yang kita jual adalah budayanya gitu. Yang kita jual adalah tradisi-tradisi kita gitu, kayak batik gitu. Mereka senang sekali. Pesantren gitu. Sampai saat ini saya belum menemukan itu ya, istilah pesantren itu milik orang Amerika gitu, milik orang Jepang gitu ya, milik Belanda yang menjajah kita. Ternyata pesantren itu hanya ada di Indonesia gitu. Sampai editor itu ketika mau terbit itu, ini istilah pesantren apa ya dalam bahasa Inggris kok saya nggak tahu. Sudah akhirnya itu tulisannya pesantren. Karena saking uniknya bahwa kalau kita sebut pesantren ya Indonesia gitu. Makanya teman-teman ini yang nulis untuk ke Scopus nggak usah bingung gitu ya, nggak usah ragu. Ya kalau Indonesia itu kan identiknya budaya, tradisi, murah senyumnya itu yang kita jual gitu. Pariwisatanya begitu itu yang kita jual. Agribisnis ya, kayak apa namanya itu apa nasi itu beras ya, sawah itu kita olah jadi artikel, kita jual ke mereka, pasti mereka suka gitu dan mereka antusias. Apalagi cerita Bali gitu ya, mereka senang sekali. Nah, Jepang itu kan identik teknologi. Jadi kalau artikel-artikel dari Jepang tentang teknologi di Taylor & Francis, pasti editor reviewer tertarik. Jadi negara itu punya identik, punya budaya nasional yang layak kita angkat. Jadi jangan pesimis gitu, jangan pesimis. Saya aja ya teman-teman nulis tentang pesantren itu nyaris semuanya pesantren, alhamdulillah terbit terus itu di Scopus gitu ya, di Sinta-Sinta itu. Karena kita orang Indonesia ya identiknya budaya, tradisi gitu ya, senyum, batik, Bali gitu ya. Cirebon punya batik Megamendung. Kita tulis saja tentang Megamendung itu nanti insya Allah mereka sangat antusias. Mungkin itu Mbak Bu Endah ya dan Mbak Desi. Baik, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Kak Endah atas pertanyaannya dan terima kasih banyak kepada Profesor atas jawabannya. Gimana Kak Endah? Apakah jawaban dari Profesor membantu? Iya Mbak, sangat membantu. Baik. Baik, sepertinya kita sudah masuk ke penghujung acara. Semakin menarik nih, makin masuk ke penghujung acara, semakin menarik nih pembahasan kita terkait tentang publikasi jurnal. Tapi sayang sekali karena kita sudah masuk ke penghujung acara nih, kita akan menutup acara webinar kita gitu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif mengajukan pertanyaan dan tentunya terima kasih kembali kepada Profesor Dr. Abdul Karim SPDI MPD atas jawaban dan penjelasannya sangat membantu. Terima kasih banyak. Baik, para peserta yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan nih ke sesi berikutnya, kami ingin memberikan informasi terkait undian publikasi jurnal gratis yang akan kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi seluruh peserta di webinar hari ini. Berikut syarat dan ketentuannya, tolong disimak ya. Baik, saya akan membacakan syarat dan ketentuannya, tolong disimak dengan baik. Syarat dan ketentuan giveaway pertama, naskah harus sudah di template jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Kedua, sudah memberikan ulasan Google untuk PT Raudhah Publisher Abadi. Dan yang ketiga, naskah artikel dikirim melalui link presensi yang disediakan di Google Form. Yang keempat, naskah yang memenuhi kriteria akan diberikan LOA maksimal dalam 1-2 minggu. Yang kelima, tahap submit hingga publikasi sepenuhnya gratis. Dan yang terakhir, naskah akan diterbitkan di jurnal dengan ISSN, Sinta, atau Jurnal Internasional Copernicus sesuai dengan kualitas naskah. Baik, itu adalah syarat dan ketentuan giveaway-nya. Baik, sebelum kita menutup acara, kurang afdol nih kalau kita tidak mempublikasikan atau menyimpan dokumentasi dari webinar kita yang luar biasa hari ini. Baik, mari kita berikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mengundang semua peserta untuk menyalakan kamera
agar kita bisa mengabadikan momen kebersamaan ini. Baik, mungkin kita akan menjepret 3 kali, karena mungkin ada beberapa slide karena banyaknya peserta webinar hari ini. Baik, mohon untuk seluruh peserta untuk meng-on-kan kameranya. Mari tunjukkan wajah ganteng dan cantik kita semua. Baik, sudah siap? Oke, siap-siap ya. Saya akan menghitung mundur. Oke. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Selanjutnya mungkin ada gaya jempol 2 jari atau gimana? Bebas ya, gak bebas. Oke. Potret jepretan kedua. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum. Oke, satu gaya lagi. Bebas. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum. Baik. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu baru di setiap langkah kita. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini dengan antusias dan sampai bertemu di acara-acara inspiratif berikutnya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, jalan-jalan ke tepian bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.